Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan akidah ya, yaitu keimanan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada materi ini kita akan membahas 4 pembahasan ya. Yang pertama berkaitan dengan definisi, kemudian yang kedua tentang dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, dan yang ketiga berkaitan dengan perbedaan ya, dan yang berikutnya nanti kita akan membahas Rasul dan Nabi yang wajib diimani ya. Nah, kita beranjak pada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan definisi. Nah, baik, yang pertama berkaitan dengan definisi iman ya. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian daripada rukun iman yang ada 6 ya. Yang pertama yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Nah, yang kemudian inilah yang akan kita bahas ya. Dan perlu dipahami bahwa rukun iman ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Kita sering memahami bahwa di dalam rumus matematika ketika 6 dikurangi 1 itu hasilnya itu 5 ya. Nah, ini lain halnya kalau di dalam rukun iman. Ketika 6 dikurangi 1 itu hasilnya itu 0. Artinya apa? Artinya jika kita tidak mengimani salah satu dari rukun iman yang ada 6 ini, maka keimanan kita gugur dan sia-sia. Jadi mengimani ke-6 rukun iman ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita langsung ke definisi Rasul ya. Nah, kalimat Ar-Rasul atau Ar-Rusul ini bentuk jamak dari kata Rasulun, yang berarti artinya itu orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Gitu ya. Jelas di sini kita bisa pahami bahwa Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Itu definisi Rasul ya. Nah, dari definisi tersebut kita bisa gabungkan dengan definisi iman. Iman itu kan percaya ya, yakin gitu. Nah, maka iman kepada Rasul artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Jadi benar-benar kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihan yang disebut dengan Rasul untuk membimbing kita agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang dalil ya di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa jumpai di dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi orang yang beriman itu dia senantiasa meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, akan malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan juga kepada utusan-utusannya. Kita bisa jumpai juga di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semua
kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian pada kalimat yang terakhir Allah menegaskan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang kufur, mengingkari Allah, mengingkari malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia itu sangat jauh tersesat, gitu ya. Maka jelas di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman, ya, terutama beriman kepada 6 rukun iman, termasuk tadi yang sedang kita bahas, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, nah, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Nah, mungkin ini sudah dipahami ya oleh kalian. Bapak coba jelaskan ulang. Ada beberapa poin di sini yang membedakan antara nabi dan rasul ya. Yang pertama dilihat dari ajarannya. Ajaran yang dibawa oleh rasul ini menghapuskan ajaran sebelumnya. Ya, seperti contoh misalkan ajaran Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan ajaran Nabi Isa, gitu ya. Kemudian untuk nabi, nah kalau nabi, ajaran yang dibawa ini hanya bersifat pemberitahuan saja. Kemudian perbedaan yang kedua, Rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya. Nah, jadi wahyu ini berlaku untuk dirinya dan untuk umatnya. Berbeda dengan nabi, kalau nabi dia menerima wahyu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, semua rasul memiliki kitab atau lembaran-lembaran, atau yang sering kita kenal dengan suhuf ya. Beda dengan nabi. Kalau nabi, setiap nabi belum tentu memiliki kitab atau suhuf, gitu ya. Belum tentu. Tapi kalau rasul itu sudah pasti memiliki kitab atau suhuf. Kemudian secara kuantitas, secara jumlahnya, ini untuk rasul ini beragam ya. Berbagai pendapat ulama mengatakan untuk rasul ini ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 313, ada juga yang mengatakan 315. Nah, 5 diantaranya adalah ulul azmi ya. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk nabi, sepakat para ulama jumlahnya itu 124.000. Nah, ini beberapa pendapat ulama berkaitan dengan perbedaan tadi ya. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau bahwa jumlah nabi itu ada 124.000. Kemudian untuk rasul 313. Nah, beda sedikit ya dengan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau jumlah nabi itu ada 124.000, sedangkan rasul ada 312. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang kita hafal ya, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pertanyaan ya, kira-kira siapakah rasul yang paling pertama? Nah, rasul yang paling pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam ya. Sebagaimana banyak dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh ini merupakan rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umat ya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'd." Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Ya.
Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ada di hadis Muslim bahwa pada kutipan hadis ini kita coba bisa baca, wahai Nuh alaihissalam, engkaulah rasul pertama yang diutus Allah. Nah, jelas dari kedua keterangan ini bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang paling pertama. Kemudian siapa rasul yang paling terakhir? Ini jelas sudah diketahui oleh kita semuanya bahwa Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak dalil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling terakhir. Di antaranya Bapak kutip dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatamin nabiyyin. Jelas di sini ada kalimat wa khatamin nabiyyin. Ya, khatamin nabiyyin itu artinya adalah penutup dari semua rasul dan juga nabi-nabi sebelumnya. Artinya bahwa Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang paling terakhir. Nah, sekiranya itu penjelasan singkat berkaitan dengan kewajiban kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan bisa bertanya langsung di kolom diskusi atau bertanya melalui chatbox yang sudah tersedia di Canvas ya. Itu saja kita tuh bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.